pramuka kita sudah jelas bagaimana anak bisa dilatih tentang kedisiplinan, tentang cara berperilaku dan lain sebagainya. Makanya program ekstrakurikuler pramuka itu kita betul-betul jadikan program ekstrakurikuler unggulan. Oh gitu. Unggulan, sehingga anak itu semuanya diwajibkan, tidak terkecuali. Kalau untuk ekstrakurikuler yang lain kan mereka itu diberi pilihan, dan alhamdulillah untuk tahun sekarang kita lebih banyak lagi program ekstrakurikuler yang kita kita gulirkan, kita tawarkan ke anak. Tujuannya supaya anak itu punya aktivitas karena kita tahu anak ketika belajar di sekolah hanya waktu misalnya 7 jam lah gitu kan, kalau pagi sampai dari jam 7 sampai jam 12, kemudian kalau siang jam 1 sampai jam 5, itu kadang-kadang banyak waktu anak yang memang terbuang di luar gitu kan, dengan nongkrong dan lain sebagainya. Makanya kita fasilitasi dengan dengan berbagai program ekstrakurikuler yang unggulan ya, ekstrakurikuler para pramuka itu. Pak, jumlah Bapak pegang MI apa MTS-nya Pak? Kalau secara kedinasan kita di MI, cuma kalau untuk di MTS saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Gitu. Kalau yang untuk kesiksaan kebetulan Pak Jono, Pak Jono. Nah, Ibu sendiri sebagai pimpinan kepala sekolah gitu. Jadi secara kinerja kita saling bekerja sama, saling koordinasi dan lain sebagainya gitu. Karena kita kan sekolah pagi siang. Jumlah siswanya ada berapa Pak? Untuk MTS 287. Kalau untuk MI-nya? Untuk MI 326. Jumlah lokal. Kalau untuk lokal kita punya 8 lokal. 8 lokal Pak ya? 8 lokal. Itu sebenarnya kalau boleh dibilang kita masih, terutama untuk MTS ya, masih kurang lokal. Dengan jumlah rombel untuk MTS itu 8. Makanya kita karena memang kurang lokal, otomatis kita pagi siang. Ya ada sih keinginan kedepannya itu kita baik MI maupun MTS itu kita semuanya dipagikan. Kalau seandainya memang lokalnya cukup memadai. Kira-kira Pak untuk bisa pagi semua itu berapa lokal yang dibutuhkan Pak? Untuk sementara barangkali sekitar 6 lokal lah kita butuh, terutama untuk MTS butuh 6 lokal gitu supaya bisa dipagikan. Karena ada beberapa ruang yang lain pun kita gunakan terutama untuk sarana prasarana seperti hanya untuk lab komputer, kemudian untuk ruang UKS, kemudian juga untuk ruang perpustakaan kayak gitu. Musola kita karena memang yayasan, jadi kebetulan kita punya majelis taklim juga, kemudian berdekatan dengan musola yang ada di masyarakat, dan itu pun pengelolanya ya masih keluarga besar yayasan, sehingga kita sering melakukan koordinasi lah gitu, terutama untuk membimbing anak, terutama kalau untuk sekolah siang. Jadi ketika waktu istirahat itu bertepatan dengan jam sholat asar, kita arahkan ke sana. Ya sebagai bukti bahwa ada absensi sholat asar untuk memantau kegiatan anak beribadah gitu. Di samping mungkin absensi kelas yang sudah dimiliki masing-masing kelas. Pak, luas area lokal ini berapa? Semuanya 800. 800. Jadi kita punya dua unit ya, 2 unit yang tidak dalam satu lingkup ini, di sini dan di bawah 400 di sini. Di bawah. Iya, majelis taklim kebetulan ada di sana. Untuk tenaga pengajar Pak? Kalau untuk tenaga pengajar, ya alhamdulillah
untuk MI maupun MTS mereka itu minimal rata-rata sudah S1, sudah sarjana. Bahkan kita arahkan jadi sesuai dengan dengan ya artinya ketika dia itu harus ngajar bahasa Indonesia berarti dia itu lulusan sarjana bahasa Indonesia. Ketika dia harus mengajar biologi atau IPA, dia sarjana IPA. Jadi sesuai dengan praktisinya lah supaya lebih ini gitu. Baik, staf pengajar semuanya ada berapa? Semuanya dengan personil TU dan penjaga sekolah itu kalau untuk MTS ada 28. 28. Kalau untuk MI-nya, Pak? Kalau untuk MI semuanya 9 ya. 10. Ya 10 MI. PNS-nya ada? PNS di MI, kalau untuk di MTS semuanya honorer. Honorer. Nah, kalau di MI dari 10 ya. Dari 10 tenaga pengajar PNS 6. Sama Bapak ya 6. Baik. Berarti di sini lebih fokusnya ke pramuka apa ya dominan? Kalau untuk ekstrakurikuler kita ekstrakurikuler unggulan itu pramuka. Udah sempat ikut bertanding Mbak pramukanya? Alhamdulillah sering gitu. Jadi untuk lingkup Kecamatan Taman Sari kita diperhitungkan lah, terutama untuk sekolah-sekolah setara gitu, SMP negeri gitu. Jadi terutama kalau misalnya diselenggarakan semisal di tingkat SMA kita selalu dapat juara. Jadi mereka betul-betul tahu tentang kepramukaan kita, selalu unggul, selalu berprestasi gitu. Berarti tingkat kabupaten juga Tingkat kabupaten alhamdulillah tahun kemarin kita mengirimkan salah satu siswa untuk jambore tingkat provinsi. Tingkat provinsi di Sumedang. Di Sumedang. Kira-kira udah berapa ini Pak penghargaan yang udah diraih oleh ini Pak MTS Pak? Hampir setiap tahun kita dapat piala kebetulan untuk pramuka. Kadang pas mengirimkan insya Allah dapat. Yang terakhir kemarin itu aja. Apa Bu? Lulus ada. Nah strategi yang tadi Bapak bilang itu cukup bagus Bu. Nah Ibu sendiri sebagai pimpinannya gimana Bu untuk membuat program dan strategi-strategi yang lainnya untuk bisa pramuka ini jangan sampai kendor lah gitu kan? Ya artinya sering koordinasi dengan pembina, bahkan kita juga mencoba untuk merekrut pembina unggulan. Oh gitu. Dari kota juga ada ya. Oh gitu. Pembina putri. Pramuka yang dari kota, dia coba untuk pindah sini, kebetulan ada temannya yang di sini alhamdulillah, dia juga responnya bagus, katanya saya baru nih ngajar di MTS Nur Saada yang begitu antusias ya gitu. Ketika dia masuk ke ruangan gitu ya, mereka itu pada seneng gitu ya. Pada ini kan biasanya pramuka kadang-kadang anak ada juga yang malas. Oh di sini bagus kok responnya, sehingga si pembina putri itu cerita ke orang lain gitu, di Nur Saada memang anak-anaknya aktif dan sebagainya. Karena gini Bu, otomatis kan dengan adanya jalur prestasi di bidang pramuka, otomatis kan ini akan mulut ke mulut Bu ya. Dan untuk daya tarik buat sekolah juga akan lebih bagus gitu. Nah ini berarti kan Ibu kan di sini mau bikin konsep gimana supaya tahun depan nih ya yang minat untuk belajar di sini akan lebih bertambah. Nah berarti kan strategi Ibu kan akan lebih matang gitu. Nah itu yang langkah-langkah itu yang udah Ibu kan pasti punya program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah saya pengen tahu Bu jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa Bu? Soal pernah dibantu sama Pak Mansur. Iya. Nah kebetulan masuk satu ini. Untuk program-program seperti tadi,
memang tidak terlepas Pak, dalam pembuatan program itu kami Iya. semua pasti dilibatkan. Iya, betul. Kepala, Iya, iya. PKM, kurikulum, PKM kesiswaan, Iya. terus wali kelas keseluruhan, terus BP, Iya. terus para pembina-pembina ekstrakurikuler tadi yang sudah Iya. disebutkan, yang sekarang banyak lah di sini sampai Iya. lebih dari 5. Jadi intinya ada apa namanya, ada tujuan. Ya, maksudnya ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Iya. Tujuan umumnya secara jangka pendek, ya kita ingin prestasi-prestasi yang sudah diraih di tahun-tahun sebelumnya untuk kedepannya minimal sama dan bisa lebih baik dari tahun kemarin. Untuk tujuan jangka panjangnya, ya tentunya kita ingin membuktikan kepada masyarakat Iya. bahwa dengan adanya tujuan-tujuan kegiatan ekstrakurikuler yang memang nilainya lebih positif, bagus, ternyata dampaknya itu akan jadi baik ke anak juga. Oh gitu. Nah, dulu banyak diceritakan gara-gara ikut ekstrakurikuler katanya terganggu belajarnya, itu kan saya merasakan dulu. Padahal itu persepsi yang salah. Justru kalau kita bisa mengambil manfaat dari semua, ternyata saling melengkapi. Bahkan dengan banyaknya kegiatan, kita juga malah terbuka Pak. Lebih cerdas, lebih dewasa itu anak pemikirannya. Dan jalur prestasi juga akan berkembang ya Pak ya? Iya, akan berkembang. Itu yang kita rasakan sekarang. Salah satu contohnya banyak lulusan dari sini Bu. Kalau ke Tamsat kemana, sekarang itu rata-rata anak setelah masuk, terus dikala sekolah lanjutan tersebut membutuhkan katakanlah untuk paskibra, untuk kegiatan apa, itu mereka sebenarnya tidak terlalu kesulitan untuk merekrutnya. Salah satu contohnya, contoh ini aja lah, Tamsat, SMU Tamsat, SMU Negeri 1 ya. Yang di bawah itu ya. Oh, yang di bawah, ya. Alhamdulillah lulusan dari sini selalu Bahkan mereka itu jadi pembimbing gitu loh. Oh gitu Pak ya? Jadi pembimbing sehingga guru-guru di sana pun yang ketika pas pun di sini dilaksanakan mereka pada bilang tolong dong MTS lulusan Anda masuk ke sana semua Oh, gitu. bisa gitu kan. lulusannya Usahakan Oh, gitu. minta siswa dari Oh, sini gitu. gitu. Dan alhamdulillah dulu waktu tahun-tahun sebelumnya ya kita misalnya dapat murid cuma 132 tahun kemarin karena pergantian kepala sekolah yang tahun 2009 itu cuma dapat siswa 40 ya, kita dapat 40. Nah setelah tahun 2010-2011 alhamdulillah dari 132 siswa menjadi 287 sekarang. Luar biasa ya Bu ya? siswa baru tahun kemarin. Iya. Ya. Kemarin lebih dari Bu, ini kan MTS Bu, berarti kan dia masih ada jenjang untuk ke SMA Bu ya? Atau ke SLTA. Nah kira-kira dari sekolah ini ada nggak yang ke sekolah negeri Bu SMA-nya? Banyak. Banyak ya Pak? Banyak. Karena termasuk SMU Taman Sari itu sendiri sudah menjadi langganan tahunan ya. Iya. Artinya bahkan jauh-jauh hari itu mereka itu Minta. beberapa universitas Iya. selalu meminta gitu kan. Oh, gitu. Tolong diarahkan anaknya untuk ke SMU Taman Sari. Oh, gitu. Ya minimal dalam lulusan dari Nurusada itu di kisaran 10 sampai 20 anak masuk ke sana. ke kota pun ada Pak. Iya. Ke SMK. SMK Ya. Negeri 1, SMK Negeri 1 SMK Negeri 2, Ada alhamdulillah. yang luar jauh sana. dari ke Kemandua, bahkan sekarang itu mereka ada yang di IPB gitu. Yang mudah-mudahan ketika nanti mereka itu sudah lulus dari perguruan tinggi, mereka bisa kembali lagi ke sini untuk Bisa mengabdikan, ya. untuk ikut mengelola dan memajukan sekolah ini gitu. Dan itu kita tidak putus koordinasi. Artinya tidak putus koordinasi itu kita selalu berkomunikasi bagaimana perkembangan anak ketika di sekolah lanjutan di universitas mana yang mereka tempuh. Berarti udah berapa alumni sih Pak yang udah keluar dari sini Pak? Kita meluluskan pertama itu tahun 2004-2005 ya. 2005. Nah, 2005 sekarang 2012 ya kurang lebih sekitar 7 angkatan sudah meluluskan. Artinya mungkin angkatan
angkatan pertama kedua itu mereka sudah di jenjang perguruan tinggi. Sudah semester berapa? Semester 5 berarti. Kalau kita alhamdulillah anak-anaknya sudah beberapa kali, bahkan kalau di tingkat kecamatan Taman Sari ini memiliki peringkat yang lumayan lah ya dibanding dengan mungkin sekolah-sekolah yang tetangga kita. Dan untuk lulusan-lulusannya juga alhamdulillah laporannya pada kami juga sangat positif, di sekolah lain diterimanya, dan bahkan banyak yang menjadi salah satu pengurus juga Pak, dan pengurus OSIS sekolah lain, terutama pramuka. Berarti dengan keberhasilan di MTS Nusada ini, berarti kan itu dari bidang pramuka udah cukup antusias Pak ya. Nah, saya kan pengen tahu Pak, Bapak berarti kan punya strategi dalam membuat mencetak anak menjadi prestasi di bidang pramuka. Nah, saya pengen tahu strategi apa yang Bapak jalankan tuh. Alhamdulillah, jadi strategi kami, salah satu strategi itu yang biasa kami terapkan itu adalah melalui pendekatan-pendekatan ke anak. Jadi menyampaikan kepada mereka apa itu manfaatnya pramuka, gitu. Kemudian juga apa itu pramuka yang sebenarnya. Tidak seperti yang mereka pikirkan selama ini. Pramuka itu kan katanya identik dengan camping, PBB, gitu. Padahal kan tidak seperti itu ya. Jadi kita sampaikan pada mereka apa yang sebenarnya ada di dalam pramuka itu yang benar-benar mereka harus tahu gitu. Kemudian juga kebetulan saya juga guru bidang studi di sini, bahkan IPS mata pelajaran IPS, yang menurut saya IPS ini ada kaitannya sekali dengan organisasi pramuka, terutama sosial gitu kan, mengenai sosial kan. Pramuka itu sendiri kan organisasi sosial Pak ya. Betul. Yang tujuannya untuk membina anak-anak generasi penerus kita ya, anak-anak muda ya. Sehingga penekanan di dalam penilaian IPS juga saya berikan motivasi Pak untuk mereka supaya lebih giat di pramuka, karena setiap mereka yang lebih aktif dan menonjol prestasinya, saya janjikan pada mereka juga ada penambahan nilai gitu Pak. Karena memang sangat keterkaitan Pak antara pramuka dengan IPS itu. Iya. Pak, ini kan pramuka ini tadi udah banyak dari Ibu maupun dari Bapak. Itu pramuka udah tingkat kota maupun tingkat kabupaten maupun ini. Nah, itu kan persaingan kan cukup ketat Pak. Nah, itu Bapak pasti kan ada pesaing-pesaing lain dari MTS juga Pak, yang untuk bisa pengen mengimbangi kayak di Nusada ini. Nah, itu kan berarti strategi apa Pak untuk Bapak bisa mengimbangi lawan-lawan Bapak itu? Oh, strateginya? Strateginya begini Pak, dengan cara memberikan motivasi kepada senior-seniornya untuk senantiasa membantu membimbing anak-anaknya. Dan saya sampaikan pada mereka bahwa jangan sampai kalian ini membawa ilmu dari sini itu sendiri saja. Sebelum kalian lulus itu tolong juga berikan kepada adik-adiknya, sehingga kami atau saya tidak merasa sendirian Pak dalam melatih. Jadi ada bantuan juga dari senior-seniornya, dari kakak-kakak kelasnya Pak. Sehingga yel-yel dan materi-materi yang diberikan kepada mereka juga menyebar dan menyeluruh Pak pada adik-adiknya. Sampai-sampai ada kakak kelasnya yang menyampaikan bahwa katanya tidak ridho kalau misalkan sampai peringkat-peringkat yang selama ini kita raih baik itu menjadi menurun Pak. Nah, dengan semangat itulah mereka juga semangat juga memberikan motivasi terhadap adik-adiknya, sekaligus memberikan materi-materi yang telah mereka dahulu terima dari kami gitu Pak. Strateginya itu saja Pak. Terus itu persaing berat itu dari MTS mana tuh Pak? Sampai saat ini sih ya yang kami rasakan mungkin dari SMPL Ikhlas Pak ya. SMPL Ikhlas dari Lung Pak. Karena kebetulan mereka juga sama wajib. Kemudian juga sekarang katanya pelatihnya itu masih muda-muda, masih semangat. Sementara dia kalau kami kan sudah namanya sudah rumah tangga. Betul. Jadi kalau semangat mungkin ya Pak ya, tapi bukan berarti
berarti kita sekarang udah kalah di bawah mereka. Iya. Tapi saya dengar katanya mereka udah mulai muncul gitu. Itu mungkin yang saya anggap pesaing utama. Sementara ini baru SMP Al Ikhlas kali itu. Gitu. Ya. Nanti sampai selesai jadi tanggung jawab. Semua aktif, jangan ragu-ragu. Salah itu biasa dalam belajar. Ya, kalau tidak salah bukan belajar namanya. Sekali-kali salah boleh, kalau terusan salah baru. Ya, itu namanya kurang ajar, kurang belajar namanya. Kurang ajar itu kan. Nanti laksanakan reklam, kemudian juga ada kegiatannya dengan peralatannya. Kita ambil dulu. Kamu peragakan ya, semampu kamu apa yang pernah diberikan. Silakan sekarang diperagakan. Dari sini silakan kalian nanti maju ke tengah. Jadi Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan. Sistem apa? siap lengkap. Hadap kanan. Gerak. Jalan di tempat. Siap. Ada kiri. Ya. Terus. Mulai silakan. Latihan training.